go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Get him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryati. Biasa saya dipanggil Yaya. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon. Dalam kesempatan keempat ini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah Manajemen Inovatif dengan dosen pengampu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo, SEMM. Kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pada tatap muka ke-12, membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul. Human capital dan manajemen SDM, sejarah peradaban manusia yang mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih banyak cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pembelajaran. SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Membenarkan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dedikasi tinggi didukung dengan integrasi tinggi. Investasi pendidikan untuk SDM unggul, pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik. Demografinya, variabel tersebut menurut Brandon 2003-2006 dipengaruhi oleh lingkungan seperti nama dan nilai-nilai masyarakat, sikap, pendidikan, dan peluang yang tersedia. Pentingnya manajemen SDM. Itu apa sih? Sifat SDM selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Penekan kualitas SDM. Yang pertama, kualitas spiritual meliputi aspek iman, takwa, dan rahmat. Kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga, kualitas kekayaan yang meliputi A. Faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. B. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. C. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Kebutuhan SDM di Indonesia. Dari di atas, Kamar ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan percakapan, menciptakan iklim yang berhubungan produktif, dan pengembangan iklim kerjasama tim yang solid. Kapital dan manajemen SDM. Yang pertama, secara harfiah, pengertian modal manusia dalam pengetahuan,
hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasian, pengarah, memotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memengkang persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Yang keempat, dalam hubungan kapital dan SDM adalah penggunaan dan fungsi manajemen yang berfokuskan perhatiannya pada pengolahan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Human capital dan investasi pembangunan SDM, standar kualitas, produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang kebenangannya. Investasi SDM, investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan pendidikan dan pendidikan yang berkualitas akan menjadi SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Pendapatan SDM, pendapatan SDM orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan gambaran bahwa pembangunan human kapital dalam organisasi pendidikan dalam memenuhi target SDM yang diharapkan. Konsep human capital model manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa ada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapat mereka di masa depan, penghasilan seumur hidup. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.